Bang, ini udah 17 Ramadan nih hari ini. Apa nih kira-kira perjalanan kita nih puasa nih? Abang puasa terus kan 17 Ramadan? Alhamdulillah, Ramadan ini ya tidak ada yang bolong lah. Dan kita tak lagi bicara bolong lah. Masa seusia kita masih bertanya tentang bolongkah puasanya, nggak cocok pertanyaan itu lah. Karena kecil bolehlah kita tanya. Biar jangan terus udah mau buka ini, jangan terus sekali. Siap. Oke. Siap. Jadi gimana puasa kita nih, Bang? Puasa kita ini ya memang dari hari ke hari semakin bertambah usia umur kita, memang kayaknya kita sudah siap-siap husnul khotimah gitu ya. Mak, ngeri kali ya, udah husnul khotimah. Artinya keseriusan puasanya sudah lebih baik lah dibanding masa kanak-kanak ya kan. Apalagi kalau dulu aku tuh kecil, aku sempat juga loh. Siang. Ya, maaf dulu, kami dekat rumah kami itu ada sungai. Aku sore aja bukanya, Bang. Dekat rumah kami ada sungai, melompat kita ke sungai. Ya. Aku kecil ya, Tahu orang kita. Aku habis main bola. Mandi, Bang, mulai gini, Bang. Kalau dari pendekatan ilmiah, orang bilang puasa itu untuk kesehatan. Jangan lupa filosof Yunani yang terkenal seperti Socrates, Plato itu juga puasa mereka. Betul, mereka Kenapa? puasa, Karena memang mereka memahami puasa itu untuk kesehatan. Berarti kan Al-Quran itu diturunkan untuk menjawab semua, antara lain untuk bagaimana supaya manusia sehat. Sudah disiapkan dalam ayat-ayat Allah. Luar biasa berarti. Dan semua nabi, Bang, semua nabi itu ada syariat puasanya loh. Yes. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Rasulullah SAW itu selalu ada puasanya. Betul. Dan beraneka ragam ya. Kalau kita pahami kan kalau masa Isa 40 hari itu mereka puasa kan. Ya. Kita yang 1 bulan 30 hari gitu kan. Keistimewaan Ramadan selain memang orang yang beriman itu berpuasa, kan bukan yang dipanggil itu bukan orang muslim loh, orang beriman berpuasa. Ya kalau masalah urusan kesehatan itu kan urusan dampak daripada puasa itu. Tetapi di bulan Ramadan juga semua kitab-kitab Allah itu diturunkan di bulan Ramadan. Mau kitab Jabur, Injil, Taurat, Al-Quran yang pasti sudah kan 17 Ramadan. Pas 17 Ramadan. Waktu pengalaman umrah, kita sampai ke Gua Hira itu, wah memang mencengangkan lah. Pernah umrah waktu Ramadan? Ya, enak betul itu. Enak betul. Ya, kalau kita bahaslah bagaimana Rasul selamat di situ dengan ditutup jaring laba-laba, memang semua hal yang tak masuk akal lah ya. Tapi itulah atas izin Allah. Jadi kalau kita puasa kayak gini, ya itulah memang. Tapi aku pernah kemarin tuh puasa, kan? Nggak sahur aku, Bang. Oh, nggak masalah urusan. Oh my God. Sahur itu nggak ada masalah. Iya, sahurnya tuh ya nggak ada masalah. Entah kenapa gitu, capek kelebaran akhirnya kelewatan sore. Aduh, tapi ya kita puasa juga seperti biasa, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Kayak gitulah ya itunya. Hal yang paling penting sebenarnya, kalau menurut saya memang nilai-nilai pengorbanan lah yang ya kita kaitkan dengan pengorbanan yang sesungguhnya itu ya pengorbanan untuk kepada diri sendiri. Ya, kan urusan puasa ini urusan kita dengan Allah. Betul. Tekadnya yang penting. Siapa yang tahu kita puasa? Betul. Hanya Allah dengan manusia itu sendiri. Nah, ada keikhlasan di sana. Betul. Ya, ketulusan dan keikhlasan. Sampai malaikat pun mau mencatat nggak bisa. Karena urusan Allah dengan manusia gitu. Betul. Pahalanya itu Allah yang berikan. Setan nggak bisa ganggu, kenapa? Nggak bisa digodanya karena dia juga tak tahu mana yang mau digodanya gitu. Ya. Kita lihat perempuan cantik aja, paksa kita langsung terus astagfirullah. Betul. Kalau pada saat tak puasa agak lama kita lihatnya, itu kan gitu. Agak lain sedikit ya. Agak lain. Ya betul. Kalau bicara pengorbanan, ya masa-masa pendahulu kita sudah banyak melakukan pengorbanan, termasuk negara Republik ini merdeka, pengorbanan yang luar biasa lah ya. Itu di bulan Ramadan itu kan? Ya bulan Ramadan. Agustus. Betul kan? Ramadan. Sudirman itu jenderal besar. Ya kalau sekarang yang maaf kita bukan karena di Gerindra, tapi Prabowo salah satu sosok yang perlu diteladani bagaimana pengorbanannya. Ya, mana ada orang bertarung seperti Prabowo ini. Ya, tapi kan dia sudah meyakinkan kepada diri dan kepada kader
Yang namanya pendekar itu jatuh bangun dengan suaranya yang menggelegar, itu juga memicu adrenalin kita sebagai. Dan yang penting tuh misi jadi capresnya itu loh, Ya. misi menjadi presiden itu. Nah itu kan berarti kan pengorbanan yang luar biasa dia lakukan. Kalau mau pikiran urusan hidup, apalagi Pak Prabowo, dia uang banyak, dia anak satu. Kalau ada harta pun mau diturunkan kepada keluarga, nggak khawatir lah, nggak ada. Tapi hanya karena pengorbanan untuk mengabdi. Oh my God! Wow! Ya kalau kita lihat belum seberapa sih pengorbanan Pak Prabowo dengan masa Rasul. Pastilah. Kalau begitu. Tapi paling tidak dia mungkin inspirasinya itu bagaimana dia bisa melakukan pengorbanan ini dari pendahulu seperti Sudirman, ya kan, pendiri bangsa inilah. Tapi bicara masalah sahur tadi Bang, memang beda lah. Memang bagusnya ya, betul kata Rasul itu kan. Aku rasakan juga itu, kalau sahur dengan gak sahur katanya, berpuasanya tuh lebih nyaman kita bersahur Bang. Jadi memang jangan contoh tadi ya, jadi nggak bersahur tuh karena accident aja sih, istilahnya nggak kelewatan sahurnya. Tapi sebaiknya bersahur lah. Nah itu ada dua hal kadang-kadang orang lupa, dianggap aku kan masih kenyang, Ya, nggak penting sahur. betul. Padahal sebenarnya Sahur itu ada berkahnya tuh. punya berkah. Betul, Itu satu betul. yang orang lupakan. Betul. Satu lagi orang mau saat berbuka. Padahal doa-doa yang paling diijabah itu saat berbuka. Jadi bukan menu bukaannya gitu. Ya. Tapi saat berbuka dia duduk, dia berdoa. Betul. Berdoa sebelum berbuka. Yes. Nah itu betul. Itu mustajab itu. Ya, mustajab sekali. Betul. Nah, kenapa berdoa sebelum berbuka itu diijabah Allah? Kalau kita buka, kita kulik sedikit ayat Allah, Al-Baqarah 154 itu, wasta'inu bisabri wassalah. Allah menolong atau manusia itu minta tolong kepada Allah itu melalui dua jalan itu tadi, salat dan sabar. Sabar itu banyak ulama menganggap itu adalah implementasi sabar itu dengan puasa. Dengan puasa berarti kita bisa minta tolong melalui doa tadi, makanya disebut ijabah. Kira-kira gitu sebenarnya. Betul. Jadi tidak ada jalan pertolongan Allah selain dua jalan itu. Tapi dua jalan itu. ngomong-ngomong Bang, ya kan ini kita udah berapa menit ini kan. Nanti Abang siap-siap lah jadi penceramah di masjid kami ya. Nah, siap alhamdulillah. Kita lihat waktu. Ya kan? Jangan Saya lebih banyak. Kalau kita dialog diskusi lebih banyak aku. nambah, Sekarang ya kan? ini asal ada berapa hari di Medan, lebih banyak bicaranya sering ke daerah. Oh, iya, Ada beberapa kali Ramadan saya ngisi di daerah itu di Asahan. Ke Tanjung Balai belum, tapi di Batubara sudah. Ya, tiga-tiga ini tempat saya sering lalui lah. Gitu. Ya, harus lah itu harus. Masyarakat. Makanya ini pun kita pakai gaya Melayu pesisir. Yalah. Semoga puasa kita sukses dan puasa kawan-kawan yang lain di Gerindra dan kawan-kawan yang umat Islam seluruhan juga sukses ya Bang. Amin. Itu aja lah Bang, nanti ketemu lagi kita Bang. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum.